Nah, BPS ini merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencatatkan angka negatif 5,2% year on year atau negatif 4,9% secara quarter to quarter. Data tersebut sekaligus mengkonfirmasi Indonesia sudah diambang pintu resesi ekonomi. Jika pada triwulan ketiga tahun 2020 pertumbuhan masih negatif, maka Indonesia akan resmi masuk ke dalam resesi dengan digenapinya rezim pertumbuhan negatif selama 2 periode kuartal berturut-turut. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 tahun 2020 dibandingkan dengan semester 1 tahun 2009 terkontraksi 1,26%. Berdasarkan laporan usaha yang tadi barusan grafiknya saya jelaskan, terdapat 5 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif mencapai 2 digit. Jasa keuangan terkontraksi 10,3%, jasa perusahaan 14,11%, jasa lainnya minus 15,12%, akomodasi dan makan minum minus 22,31%, serta transportasi dan perdagangan minus 29,22%. Ya, ini membuat kita harus berhati-hati. Ya, sekarang saja kita masih diambang pintu resesi. Kita melihat kondisi masyarakat itu sedang tidak baik, begitu ya. Banyak masyarakat yang tadi sudah disebutkan oleh moderator, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, bahkan ada yang untuk makan sehari pun sekarang sudah sulit gitu. Ini belum masuk resesi, begitu. Lanjut. Nah, ini ya lanjut slide-nya. Kita lihat perubahan mobilitas penduduk berdampak pada pendapatan dan perubahan pola konsumsi. Ini data dari BPS juga. Lihat bahwa pandemi COVID-19 ini kepada masyarakat mana yang terpengaruh begitu. Ternyata dari survei yang dilakukan ya oleh BPS, survei sosial demografi dampak COVID-19 oleh BPS, ini kelompok pendapatan mana yang paling terdampak. Jadi menurut survei ini sebanyak 70,53% yang terdampak COVID-19 ini adalah kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Pendapatan rendah ini di bawah 1,8 juta digolongkan sebagai pendapatan rendah. Sebanyak 70,53% responden dalam kelompok pendapatan rendah mengaku mengalami penurunan pendapatan. Dan yang mengejutkan adalah bahwa sebanyak 30,34% ini dinyatakan sebagai masyarakat berpendapatan tinggi. Artinya 3 dari 10 responden kelompok berpendapatan tinggi mengaku mengalami penurunan pendapatan. Rating itu di atas 7,2 juta digolongkan sebagai kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Artinya apa? Pandemi COVID-19 ini berdampak atau imbas pandemi ini pada kelompok baik masyarakat berpendapatan rendah maupun berpendapatan tinggi. Hanya angkanya saja yang berbeda. 70% itu yang terdampak ada pendapatan rendah dan 30% berpendapatan tinggi ya. Kalau kita melihat tadi bahwa banyak lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, hotel, restoran, pariwisata itu dimiliki oleh kelompok pendapatan tinggi ya. Itu juga banyak yang tutup seperti itu ya, sehingga terdampak. Nah, kemudian kalau dilihat dari perubahan pengeluaran selama masa pandemi ini, pengeluaran dalam apa saja yang mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang grafik warna biru itu yang responden mengaku pengeluarannya naik. Kemudian yang warna hitam itu sama saja, pandemi atau tidak pandemi, pengeluaran mereka sama saja. Kemudian yang merah ini turun. Nah, dalam bahan makanan, sembako, sayuran, dan lauk mentah, sebanyak 65,76% mengatakan mereka mengalami kenaikan pengeluaran untuk membeli bahan-bahan makanan ini. Ya, bahan makanan pokok, sembako, sayuran, lauk mentah. Itu yang menyebabkan tadi bahwa pertumbuhan positif ada di pertanian tadi ya, karena memang masyarakat terus mengkonsumsi ini tadi kenaikan pengeluaran berarti relasinya tadi kepada yang menyebutkan lapangan usaha yang masih pertumbuhan positif itu di pertanian di sini. Jadi sebanyak 65% masyarakat mengaku bahwa mereka mengeluarkan pengeluaran yang berlebih ketika di masa pandemi ini. Sedangkan yang 30% mengatakan sama saja, yang 4,0% hanya 4% yang mengatakan mereka mengalami penurunan pengeluaran. Kemudian untuk makanan minuman jadi, ini yang mengatakan bahwa mereka mengalami pengeluaran yang naik untuk makanan minuman jadi, ini sebanyak 46%.
Kemudian mengatakan sama saya 21%, yang mengatakan pengeluaran mereka turun untuk makanan dan minuman jadi itu 12,79%. Nah, kemudian untuk pengeluaran untuk kesehatan, obat, vitamin. Nah, ini 73% mengatakan bahwa mereka mengalami kenaikan pengeluaran untuk kesehatan, obat, vitamin, sanitasi, dan seterusnya. Hanya 1,7% yang mengatakan pengeluaran mereka turun untuk itu. Ya, kita lihat bahwa kemarin tuh semua obat-obatan tuh habis dan harga menjadi naik ya, masker naik, hand sanitizer yang biasanya nggak kita lirik harganya juga naik gitu ya, obat-obatan juga naik, vitamin C sempat langka di pasar ya. Jadi masyarakat mengeluarkan pengeluarannya mengalami kenaikan pengeluaran di faktor kesehatan ini, di variabel kesehatan. Kemudian untuk listrik ini 37% mengatakan mengalami perubahan pengeluaran, kenaikan pengeluaran. Kemudian yang mengatakan sama saja, pandemi atau tidak ini itu 55%, kemudian mengatakan turun 7,49. Nah, survei ini dilakukan periodenya sampai Juni. Ya, saya kira kalau ini kita survei lagi di Agustus, kemungkinan grafiknya berubah ya, karena kenaikan tarif listrik itu dirasakan di bulan Juli sampai Agustus ya, sampai 100%. Saya juga termasuk merasakan kenaikan listrik sampai 100%. Ini datanya sampai Juni. Nah, kemudian untuk BBM. BBM itu 7% yang mengatakan hanya 7% pengeluaran BBM mereka naik. Gitu. Kenapa? Karena banyak di rumah. Ya, ketika PSBB masyarakat disuruh diam di rumah, tidak keluar rumah sehingga pengeluaran mereka untuk BBM itu mengalami penurunan. Yang mengatakan sama saja yang tetap keluar, mungkin karena kantornya tidak menerapkan WFH, itu 50% mengatakan pengeluaran BBM mereka sama saja. Kemudian yang mengatakan pengeluaran BBM itu turun hanya 41%. Untuk pulsa atau paket data. Nah, di masa pandemi ini sebanyak 56% responden mengatakan mereka mengalami kenaikan pengeluaran untuk pulsa atau paket data. Apalagi sekarang dilakukan pembelajaran daring PJJ yang mengandalkan kuota, mengandalkan pulsa. Orang tua harus merogoh kocek lebih dalam untuk pembelian pulsa ini. Sehingga kenaikan pengeluaran di pulsa ini sangat terasa. Kemudian untuk transportasi umum, ini yang mengatakan pengeluaran mereka naik untuk ini hanya 7,8%. Ya tadi, karena ada kebijakan PSBB tadi, di mana orang tidak keluar rumah sehingga orang tidak menggunakan transportasi umum, sehingga pengeluaran mereka untuk transportasi umum itu juga banyak tidak mengalami kenaikan berarti ya. Yang mengatakan turun itu bahkan banyak 42% karena di rumah saja. Ya, lanjut. Nah, kita lihat di sini data kemiskinan per September 2019 ya. Ini 9,22%. Artinya sebelum 2019 ini kita 2 digit angka kemiskinan di atas 10%. Tapi di September 2019 tahun lalu kemiskinan itu 9,20% ya. Dari September 2014 kita 10,96 terus kita 2 digit. Nah, kemudian di mulai Maret sampai September ini turun 9,82, 9,46, 90 sampai 9,22. 2019. Nah, karakteristik di 2019 ini disparitas tinggi antar provinsi. DKI 3,42% angka kemiskinannya, Papua 26,50%. Jadi kemiskinan terendah itu di DKI 3,42, yang tertinggi di Papua 26,55. Kemudian disparitas tinggi antara kota dan desa. Di kota kemiskinan 6,56, di desa 12,60. Ya, jadi lebih banyak orang miskin itu terdapat di desa, ya 12,60. Nah, dari 12,60% orang desa ini, ya 60,20%-nya ya penduduk miskin berada di pedesaan. Ya, artinya kalau disparitas antar kota dan desa, desa di kota 6,86, desa 12,60. Artinya secara keseluruhan secara nasional itu 60,20% penduduk miskin Indonesia itu adanya di pedesaan. Ya, sisanya berarti 39,77 itu ada di perkotaan. Kemiskinan juga potret kemiskinan ini ada di pendidikan rendah, yaitu tidak tamat SD dan tamat SD. 72% penduduk miskin itu rata-rata mereka tidak tamat SD dan tamat SD. Kemudian persentase penduduk yang rentan miskin adalah 7,50%. Rentan miskin
yang belum ada di garis kemiskinan tapi hampir masuk garis kemiskinan itu angkanya 7,52. Nah, bagaimana perkiraan kemiskinan tahun 2020? Pada Maret 2020, adanya COVID-19 mempengaruhi perubahan tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat. Di lain pihak, berbagai bantuan sosial terkait COVID-19 baru dimulai pada bulan April. Dengan perhatikan hal tersebut, kemiskinan Maret 2020 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Nah, bagaimana untuk September 2020? Nah, angka kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh besaran, ketepatan, dan kecepatan penyaluran bantuan sosial. Jika penyaluran berbagai bantuan sosial berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, maka angka kemiskinan September 2020 dimungkinkan untuk turun kembali dibandingkan dengan Maret. Ya. Tetapi kalau berbagai bantuan ini tidak cepat dan tidak tepat sasaran, dapat diperkirakan angka kemiskinan pada September 2020 akan mengalami kenaikan dibanding Maret 2020. BPS belum akan survei kembali di Agustus ini, tetapi kita bisa memperkirakan bahwa memang bantuan sudah terjadi, tetapi keluhan di sana sini masih banyak itu. Ada bantuan yang tidak tepat sasaran, ada yang mendapat bantuan lebih dari satu, ada yang sama sekali tidak dapat bantuan padahal dia membutuhkan gitu. Jadi artinya ini masih banyak dipersoalkan. Terlebih lagi serapan anggaran di berbagai kementerian itu kan juga dikeluhkan belum sampai kepada masyarakat ya. Jadi diperkirakan bahwa angka kemiskinan ini akan naik kembali bahkan lebih dari yang diperkirakan. Dan memang sudah ada sinyal gitu ya, secara kasat mata kita melihat bahwa begitu banyak PHK, begitu banyak orang-orang kehilangan pendapatan di masa pandemi ini yang secara langsung mereka menjadi orang-orang atau calon orang miskin baru atau bahkan sudah menjadi orang miskin baru. Ya, lanjut. Slide-nya. Sekarang kita lihat data ketenaga kerjaan. Oke, lanjut. Bagaimana dengan tingkat pengangguran terbuka TPT per Februari 2020? Nah, pada Februari 2020, survei ini dilakukan Sakernas ya, tanggal 8 sampai 29 Februari 2020. Belum dilakukan berbagai kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Ya, jadi ketika survei dilakukan per Februari 2020 ini belum ada kebijakan pemerintah terkait WFH, physical distancing, PSBB itu belum ada, sehingga belum terlalu terlihat dampak COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan. Karena belum banyak usaha atau perusahaan yang tutup atau mengurangi produksinya. Ya, belum banyak pula pekerja atau pegawai yang di PHK atau dirumahkan. Ya. Tapi gambarnya kita lihat sini bahwa pada Februari 2020 ini TPT di perkotaan itu 6,15%, TPT di pedesaan 3,55%. Kemudian TPT SMK itu tertinggi itu. Jadi pengangguran terbuka tertinggi itu di tingkat SMK 8,49%. Kemudian disparitas TPT antar provinsi tinggi itu di Banten 8,1% dan Bali 1,20%. Kemudian jumlah tenaga kerja formal 57,0 juta orang. Kemudian tenaga kerja informal 74,0 juta orang. Nah, kita lihat pengurangan tenaga kerja terjadi pada beberapa sektor yang berhubungan dengan pariwisata. Jadi ketika wabah ini berlangsung, langsung terjadi pengurangan tenaga kerja di bidang pariwisata. Banyak pariwisata yang tutup, ya, dan imbasnya adalah penginapan, restoran, transportasi, dan sejenisnya karena terpengaruh oleh tunjangan wisatawan negara, terutama oleh mitra dagang kita, Tiongkok dan Cina. Ini otomatis mengalami pengurangan tenaga kerja. Ketika usaha tutup, otomatis mereka akan mengurangi tenaga kerjanya. Kemudian jika COVID-19 berakhir cepat, asumsi BNPB itu 29 Mei 2020. Ternyata lewat asumsinya. Ya. Maka target pengangguran sebesar 4,8 sampai 5% kemungkinan akan tercapai. Sebaliknya, bila pandemi COVID-19 berlangsung sampai Agustus, dan sekarang sudah hampir berakhir Agustusnya, target akan sulit tercapai. Jadi target pemerintah itu pengangguran itu turun sampai 4,8. Ya. Di Februari itu 4,99. Mau turun sampai 4,8, tapi asumsinya adalah kalau pandeminya berakhir pada bulan Mei atau pada bulan Agustus. Sekarang pandemi masih terus dan bahkan terus bertambah kasusnya, maka kita perkirakan tingkat pengangguran terbuka itu banyak pengangguran baru dari yang nanti kita lihat datanya setelah ini. Ya, lanjut. Lanjut slide-nya. Ya.
Ini tingkat pengaturan terbuka di provinsi destinasi wisata dari Februari 2019 sampai Februari 2020. Ini dalam persen, yang biru itu Februari 2019, kemudian sekarang Februari 2020, jadi setahun diukur tingkat pengaturan terbukanya. Ini kenaikan ya, rata-rata malah kenaikan dari Bangka Belitung. Ini destinasi wisata Bangka Belitung 3,9, sekarang tingkat pengangguran terbukanya 3,41 dan seterusnya ya. Jateng juga demikian, ada naik. Kemudian Banten itu 7,8, sekarang ini kena pengangguran terbukanya naik 8,01 ya, dan seterusnya. Semua wilayah-wilayah destinasi wisata mengalami kenaikan TPT ya, kalau dihitung dari 2019. Ya, lanjut. Next slide. Nah, kita lihat sebelum ini, kelewatan satu slide. Ya, ini analisis big data ketenaga kerjaan, ya, diambil dari situs Jobs ID. Dia merupakan salah satu situs pencari kerja yang banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat. Kita lihat bahwa fase 1 ini analisis dari jumlah iklan lowongan kerja mulai September 2019 sampai Mei 2020. Jadi kita lihat ada grafiknya memperlihatkan ada penurunan ya di fase 1 Desember 2019 sampai Maret 2020. Jumlah perusahaan penyedia iklan sedikit menurun dibanding 3 bulan sebelumnya. Ya, kita lihat nih September sampai Desember sampai Maret ya, itu angkanya fluktuatif. Kemudian fase kedua, April sampai Mei 2020, jumlah perusahaan penyedia iklan berkurang hampir 50% dibanding fase 1. Ya, di Mei itu jumlah penyedia perusahaan yang beriklan, artinya mereka mengiklankan butuh pegawai begitu. Itu di bulan Mei 2020 itu turun jauh gitu ya. Dari kalau di September itu 10.998 perusahaan mengiklankan bahwa dia butuh lapangan kerja, di Mei 2020 itu tinggal 3.726 perusahaan yang menyediakan iklan lowongan kerja. Kemudian jumlah perusahaan dan pertumbuhan perusahaan penyedia iklan lowongan dari September hingga Mei 2020, lebih dari 500 perusahaan telah menawarkan lowongan kerja melalui situs Jobs ID setiap bulannya. Akan tapi sejak Februari 2020, jumlahnya terus menurun, berkurang hingga lebih dari 50% pada Mei 2020. Kalau ini jumlah iklannya, yang kiri jumlah iklannya, yang kanan jumlah perusahaannya. Iklan lowongan kerja itu menurun dari 10.098 di September 2019, di Mei 2020 itu tinggal 3.000 sekian. Jumlah perusahaannya dari 673 di September, kemudian tinggal 207 perusahaan yang menawarkan iklan lowongan kerja. Artinya bahwa makin ke sini gitu ya, makin ke sekarang ini makin sedikit iklan lowongan kerja dan makin sedikit perusahaan yang menawarkan lowongan kerja. Ya, lanjut. Analisis big data ketenaga kerjaan. Ini iklan lowongan kerja. Nih, jumlah iklan lowongan kerja menurut sektor hampir ya semua ya, selama periode Januari hingga Mei 2020, jumlah iklan lowongan kerja pada subsektor cenderung mengalami penurunan. Ya, yang dianalisis ini mulai dari iklan ya perusahaan yang menerima lowongan kerja di bidang informasi dan komunikasi, kemudian jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, jasa lainnya, perdagangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, akomodasi dan makan minum, sektor lainnya itu semuanya dari mulai Januari sampai Mei 2020 itu mengalami penurunan. Contoh, informasi dan komunikasi, Januari itu iklan lowongan kerja itu sebanyak 1962. Di Februari turun 1711, Maret turun lagi 1577, April turun lagi 1186, di Mei 868. Sekarang sudah Agustus mungkin mengalami penurunan kembali. Begitu juga di bidang jasa perusahaan. Turun dari 1846 di Januari, di Mei itu tinggal 305. Jasa keuangan dan asuransi di Januari menawarkan lowongan kerja sebanyak 1792 di bidang ini. Di Mei tinggal 614. Industri pengolahan juga begitu, 1610 di Januari, di bulan Mei tinggal 398. Perdagangan, jasa kesehatan itu dari 474 sekarang 176 iklan lowongannya.
Jasa pendidikan 465, sekarang 105 di Mei ya. 105, akomodasi makan minum 454 penawaran iklan lowongan kerja. Di Mei 33 saja. Kemudian sektor lainnya itu dari 970 di Mei itu tinggal 261. Ya, artinya bahwa yang menawarkan lowongan kerja seluruh sektor, kalau dilihat dari sektor-sektor ini itu semua mengalami penurunan. Jadi kalau lihat orang yang mau cari kerja, ini semuanya mengalami penurunan dari Januari sampai Mei, dan kalau Agustus itu angkanya akan lebih jatuh lagi. Lanjut. Kemudian ini analisis Big Data Kementerian 1 Januari sampai 1 Mei 2020, terdapat peningkatan pencarian kata kartu prakerja di bulan April. Ya, tahun 2020 ini ada lonjakan kalau dianalisis dari Big Data Kementerian bahwa di April 2020 ini ada lonjakan pencarian di Google tentang kartu prakerja, mengindikasikan adanya lonjakan pekerja yang terdampak COVID di bulan April. Ya. Banyak yang mencari kartu prakerja. Makanya walaupun kartu prakerja itu dikritik berbagai kalangan, peminatnya itu membludak ya. Sampai itu. Padahal kalau mereka punya akses kartu prakerja ini, belum tentu juga mereka akan dapat pekerjaan. Ya. Karena kartu prakerja hanya memberikan pelatihan. Hanya memberikan pelatihan-pelatihan berbasis online. Ya. Setelah itu gimana? Ya cari lagi kerja sendiri. Tapi ini menggambarkan bahwa lonjakan pencarian kata kartu prakerja ini kan begitu banyak masyarakat yang terdampak. Itu ya. Pandemi berimbas pada nasib jutaan pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei 2020, sebanyak 3.066.567 pekerja terdampak COVID-19 di PHK ataupun dirumahkan. Ya, sedangkan menurut catatan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, hingga Juli 2020, ini ada lebih dari 6,4 juta pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Ya. Dan kemarin juga Kadin memberikan kalau UMKM, sektor UMKM, pekerja UMKM ini dimasukkan datanya, maka yang terdampak COVID ini dari UMKM ditambah dengan pekerjaan PHK di rumah kan angkanya menjadi 15 juta. Ya, jadi Anda yang fresh graduate ini bayangkan pekerja yang sudah bekerja kemudian jadi tidak bekerja sekarang, itu jumlahnya itu kalau dihitung dengan UMKM-nya ada 15 juta orang. Jadi saingan Anda bukan hanya yang sesama lulusan baru, tetapi juga orang-orang yang di PHK, yang dirumahkan atau usahanya tutup, ya, yang angkanya itu 15 juta. Menurut data dari Badan Pusat Statistik sebelum pandemi, tepatnya pada Februari 2020, penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan masih didominasi 3 lapangan kerja, pertanian 29,04%, kemudian perdagangan 18,63%, dan industri pengolahan itu 14,09%. Tadi grafiknya sudah kita lihat ya, bahwa 3 industri yang masih tumbuh positif itu pertanian, perdagangan, dan pengolahan. Selainnya mengalami pertumbuhan yang negatif. Ya, jadi artinya pertanian ini masih bisa tumbuh positif karena orang tadi ya punya uang atau tidak uang, mereka tetap membutuhkan pangan. Kemudian sementara itu, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase jika dibandingkan dengan Februari 2019, yakni jasa pendidikan itu meningkat 0,24%. Sekarang sekolah-sekolah tutup, maka orang-orang yang menawarkan jasa pendidikan itu bisa dikatakan mendapatkan kalau dikatakan berkah kayaknya tega banget ya, berkah di atas penderitaan orang gitu ya. Tetapi bahwa orang mulai mencari sekolah-sekolah alternatif begitu ya. Kemudian konstruksi itu meningkat 0,9% dan jasa kesehatan meningkat 0,13%.